kalau saya down, maka downline bukan hanya tidur, pingsan. Betul nggak? Kalau saya tidak memiliki keyakinan yang kuat, maka downline tidak punya harapan. Jadi di tahap awal yang harus kita benahi adalah bagaimana jaringan kita besar, maka pemimpinnya harus memikirkan dan bertindak untuk jaringannya agar besar. Perjuangan adalah seni, bagi yang memikirkan itu adalah perjuangan. Perjuangan tidak akan pernah jadi seni jikalau hanya dijadikan beban. Waduh, susah banget. Wah ini, itu pokoknya hidupnya penuh dengan beban. Nah, biasanya downline itu tergantung kepala. Kalau kepalanya suka bergosip, maka downline-nya lebih dari gosip, lebih dari setajam silet. Betul? Kalau downline-nya pendiam, biasanya downline-nya pendiam juga. Kalau upline-nya atau leader-nya penuh optimisme, maka jaringannya akan optimis. Jadi Anda adalah cerminan dari downline-downline Anda. Anda adalah cerminan dari partner jaringan Anda. Anda adalah bagaimana Anda berpikir dan bagaimana Anda bertindak, itu adalah cerminan downline Anda. Jika Anda tidak bergerak, apalagi downline bukan hanya tidak bergerak tapi pingsan. Jadi kita ini kepala jaringan. Kita ini pemimpin jaringan. Yang namanya pemimpin harus mau berkorban. Di tahap awal saya mengerjakan media, hanya satu pikiran saya, gimana caranya orang yang saya ajak, orang yang saya sponsorin dan orang downline saya, downline saya yang saya sponsori, dia harus sukses. Itu aja pikiran saya. Jadi bukannya saya berpikir bagaimana saya ini kaya, bagaimana saya ini tajir. Karena mungkin itu bisa didapatkan di media, tapi kalau tajir sendiri itu nggak enak coy. Tapi kalau saya berpikir bagaimana caranya downline saya berbonus, bagaimana caranya downline saya punya motor, bagaimana caranya downline saya punya penghasilan, bagaimana caranya downline saya punya prestasi, itu di pikiran saya. Tapi bukan hanya satu line, semua line. Betul? Pola pikir menentukan pola bertindak. Pola pikir menentukan pola bertindak. Pola pikir menentukan pola bertindak. Mindset is doa, perjuangan adalah seni. Pola pikir menentukan pola bertindak. Kalau saya berpikir bagaimana downline saya punya bonus, maka ikhlas saya membantu jaringan saya. Harus tulus, karena itu kehidupan saya. Maka apa yang saya jalankan, mau pecah ban, mau cabangnya nggak hadir, mau apapun yang terjadi, saya ikhlas menjalankan. Kenapa? Karena tekad saya, alam bawah sadar saya, membuat bagaimana downline ini harus sukses. Kalau kita berpikir bagaimana downline kita sukses, apalagi semua lain sudah pasti ostosmastis, kita pun sukses. Tapi bagaimana saya berpikir, bagaimana saya bertindak, bagaimana saya konsisten, bantu jaringan gua biar dia dapat bonus, dan yang saya lakukan adalah duplikasi, maka saya dapat gali ke dalam. Jangan pengen cepet-cepet duplikasi, kerjanya enggak. Baru 3 kali, baru 10 kali, baru 20 kali bantuin. Udah, lo harus bisa sendiri, lo harus bisa sendiri. Akhirnya downline bukan dibina, tapi dibinasakan. Tapi ketika Anda memiliki sumber daya manusia dari diri Anda sebagai upline, maka Anda punya visi misi bantu jaringan berbonus dengan ikhlas. Karena memang itu tugas kita sebagai upline dan leader, maka yang terjadi adalah Anda membuat mereka mampu mengangkat harkat martabat keluarga, mampu membuat mereka berbonus, mampu menunjukkan edukasi finansial dan mengajarkan serta mendidik mereka, mengumpulkan kepingan emas. Dan itu terjadi di semua lain Anda. Hidup Anda berubah total akibat sumber daya manusia, akibat jago prospek, akibat percaya diri, akibat punya keyakinan, akibat konsisten, akibat
akibat benar-benar mindsetnya membantu jaringan, akibat punya impian keluar negeri bersama tim, akibat punya perjuangan yang kuat ingin memotong garis kemiskinan keluarga, akibat Anda leader yang punya visi misi yang jelas, mengangkat harkat martabat bukan hanya keluarga Anda tapi seluruh jaringan Anda, maka kehidupan Anda akan berubah total. Dan ingat, ketika saya mengatakan Anda, bukan hanya diri Anda, tapi seluruh jaringan. Jadi apa yang saya mau katakan, bukan saya mau mengajak Anda berdebat kepada masyarakat atau mahasiswa yang di luar sana. Tapi yang saya mau katakan, jangan sampai Anda terdoktrin oleh pikiran yang salah, yang menganggap sukses itu tidak penting, yang penting hanya belajar. Bukan itu. Anda harus sadar, Anda harus cerdas. Sukses di dunia pendidikan, sukses juga di media sosial. Gimana caranya? Menyukseskan seluruh jaringan. Gimana caranya? Mengangkat dulu sumber daya manusia, yaitu diri Anda yang 2 hari ini digodok oleh jaringan Anda, oleh top leader Anda. Agar Anda paham ketika Anda di lapangan nanti Anda menjelaskan, orang mau ngomong apa udah pasti nggak bisa ngomong, minimal posting 1 kali. Apa kabar? Apa sih yang saya mau katakan ke Anda? Saya udah ngomong banyak. Di pikiran saya, Anda tahu ilmu kehidupan, Anda tahu ilmu syukur. Udah 1, kalau nggak dari media, dari mana lagi? Memang benar, sukses itu bukan hanya dari media. Tahu saya, kalau kita anak orang kaya, kalau kita banyak modal. Tapi kalau kita udah tahu, kita bukan anak orang kaya, modal nggak banyak, sekolah nggak terlalu tinggi, kita udah tahu nih, udah sadar diri. Maka di gambaran saya tahu ilmu kehidupan, tahu ilmu syukur. Maka kalau nggak dari media, dari mana lagi? Kalau saya udah tahu itu, masa saya santai ngerjain media? Kalau saya udah bisa prospek, masa saya nggak mau bantu jaringan saya? Padahal saya memang tugasnya adalah seorang upline yang harus memakmurkan seluruh jaringan saya. Betul nggak? Coba Anda pikir. Jangan Anda hanya berpikir coret-coret, tapi perjuangan Anda. Ketika Anda bantu prospek coret-coret juga, titipkan niat di sini bahwa gue mau bantu domain gue, dia agar mampu mengangkat harga martabat, agar dia mampu mengumrohkan orang tua. Maka segala perjuangan Anda, segala langkah Anda adalah ibadah untuk diri. Kenapa? Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Bagaimana kita sebagai upline mampu bermanfaat kalau prospek aja kita nggak bisa? Apa? Kalau hanya prospek aja kita nggak bisa. Kalau hanya meyakinkan orang yang nggak punya modal tidak bisa. Kalau hanya alasan-alasan penolakan tidak bisa kita, karena sumber daya manusia kita terbatas. Bagaimana kita bertanggung jawab sebagai upline? Bagaimana kita mampu membantu seluruh jaringan kita? Kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain, jangankan membantu orang lain, membantu diri sendiri nggak bisa. Jangankan meyakinkan downline kita, meyakinkan diri sendiri nggak bisa. Maka hari ini, 2 hari ini, Anda digojlok, Anda seorang top leader, Anda calon-calon top leader yang harus mau belajar. Hari ini belajar, kemarin belajar, besok langsung bertindak di lapangan. Bahwa camkan diri Anda, jadikan diri Anda adalah upline yang peduli, membantu jaringan dengan tulus, dengan jujur, karena Anda memahami ilmunya, karena Anda lebih paham dari domain Anda. Itu tugas Anda. Mulai hari ini tidak ada lagi rasa capek, tidak ada lagi rasa baper, tidak ada lagi rasa malas. Kenapa? Karena Anda adalah pongkol, kepala dari jaringan Anda. Kalau pemimpinnya gampang down, sudah pasti downline-nya pingsan. Kalau pemimpinnya tidak punya keyakinan, sudah pasti downline-nya buyar, bubar. Sudah pasti. Tapi kalau Anda hari ini dicetak, sumber daya manusia Anda mulai hari ini diajarkan bagaimana
menjaga postur sebagai upline dan leader yang jujur dan tulus. Menduplikasikan semua ilmu. Ingat, sebelum menduplikasikan semua ilmu, Anda bertindak dengan tulus. Bukan untuk dihormati, tapi Anda akan dihormati karena ketulusan dan tindakan Anda yang konsisten membantu seluruh jaringan, sehingga jaringan menerima bonus, mengenyam bonus, membeli emas kepingan, dan mampu mengangkat harkat martabat keluarga. Disitulah dia mengakui, lo adalah leader gue, lo adalah pemimpin gue, lo adalah upline gue yang terbaik, yang gue rasakan sentuhan lo dengan ketulusan dan kejujuran. Alhamdulillah, hari ini gue bersama lo bisa ke luar negeri, hasil keringat sendiri lewat media sosial. Bukan penghormatan yang dipaksakan, tapi penghormatan akibat ketulusan. Dan jika Anda tidak terlalu dihormati, tidak usah Anda pusing. Yang paling penting adalah Anda telah melakukan tugas dan kewajiban Anda sebagai upline dan leader. Teman-teman yang saya hormati, Anda sudah tahu sumber daya manusia kita harus upgrade biar kita paham di lapangan. Karena ingat, media ini adalah berlian. Mohon maaf, saya katakan terlalu banyak manikin yang posting sampai ratusan juta dan masyarakat percaya. Sedangkan kita media 16 tahun dipimpin top leader kita, Bapak Syukur Nababan, rata-rata teman-teman hanya mampu posting 7 pak, 3 pak. Saya bukan menyesali hal tersebut. Saya hanya berpikir, yang asli masa tidak mampu meyakinkan masyarakat untuk join lebih besar? Masa money game mampu meyakinkan sampai ratusan juta? Ternyata apa? Kita harus upgrade sumber daya keilmuan kita, sumber daya manusia dari jaringan kita. Sebelum kita upgrade domain kita upgrade dulu diri kita.